Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah, sungguh Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain, kata Allah. Ingatlah, di saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, karena waktu itu pasukan kaum muslimin ada 12.000 pasukan, sedangkan orang-orang kafirin Hawazin hanya 4.000. Rupanya sebagian kaum muslimin merasa kita tidak akan kalah karena jumlah kita 3 kali lipat lebih besar. Bangga dengan jumlah yang banyak. Apa yang terjadi, Pak? Ya, pertama kali perang kalah kaum muslimin. Kalah. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah tersebut yang tentang perang Hunain itu. Allah mengatakan, id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ingatlah, di saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, padahal jumlah yang banyak tidak bermanfaat sama sekali buat kalian. Kemudian bumi yang luas itu menjadi sempit untuk kalian dan kalian pun lari tunggang langgang ke belakang. Masya Allah, berbangga dengan jumlah yang banyak ternyata malah membinasakan. Makanya benar kata Rasulullah, salasun minal muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang diikuti, kikir. Yang ketiga apa? Wahawan muttaba', hawa nafsu yang ditaati, yang diperturutkan. Yang ketiga apa? I'jabu kulli ra'yin bi ra'yih, berbangga dengan ra'yu. Dia merasa dirinya profesor, doktor, dia merasa cerdas, lalu ia berbangga dengan akalnya, berbangga dengan ra'yunya. Kata Rasulullah, ini membinasakan. Berarti yang namanya berbangga dengan sesuatu itu membinasakan, Pak. Bapak berbangga dengan kedudukan Bapak karena Bapak seorang jenderal. Bapak berbangga karena Bapak seorang direktur ataupun yang lainnya. Wallah, Pak, kebanggaan Bapak dengan itu hanya akan memasukkan Bapak ke neraka. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, dahulu aku pernah memakai perhiasan dan aku merasa ujub dengan perhiasan itu. Apa kata Abu Bakar? Hai Aisyah, perhiasanmu itu akan memasukkan kamu ke neraka. Karena ujub, Pak. Maka sekarang kalau Bapak naik mobil, mobilnya Masya Allah mewah, kemudian Bapak merasa ujub dengan mobil Bapak, ketahuilah mobil Bapak itu masukkan Bapak ke neraka. Iya, makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika diingatkan oleh ayahnya Abu Bakar, Aisyah langsung sadar, langsung dicopot-copotnya perhiasan itu, diinfakannya di jalan Allah. Jadi kalau Bapak, ya, saya kok kalau bawa mobil yang ini rasanya ujub terus, gimana ya? Udah jual aja, Pak, ganti yang lain, Pak, daripada itu mobil memasukkan Bapak ke neraka. Iya. Maka dari itulah ya akhwal Islam, kalau diinfakkan lebih bagus lagi, Pak. Iya. Maka dari itu ya akhi, ya, kita harus mengenal ujub nih, jangan sampai dibiarkan ada di hati kita, merasa bangga diri gitu loh. Bangga diri dengan kelebihan kita, dengan ilmu kita, karena Bapak sudah kuasai Al-Quran, banyak hafal hadis, Bapak ujub dengan ilmu. La ilaha illallah. Ini sifat iblis, Pak, sifat iblis. Ya. Sifat orang beriman itu tawadu. Walaupun dia lebih banyak hafalannya, lebih banyak ilmunya, belum tentu lebih baik daripada orang yang tidak lebih banyak hafalannya. Mungkin yang lebih sedikit hafalannya lebih takut kepada Allah, lebih bening hatinya, daripada dia banyak hafalan tapi ternyata hatinya banyak penyakitnya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka di sini yang harus kita ingatkan, introspeksi terus hati kita ini, ya. Ya, adakah sifat-sifat itu ada pada diri kita atau tidak? Ini penyakit-penyakit hati, bahaya Bapak sekalian. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Setelah kita sedikit mengenal tentang penyakit hati, kita ingin membahas obat-obat penyakit hati.
Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan pun menyebutkan tentang obat-obatnya. Demikian pun dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa, beliau pun menyebutkan tentang obat penyakit hati. Apa itu obatnya? Yang pertama, dan ini yang paling kuat insyaallah, yaitu tadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, ya. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang yang beriman. Di sini Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu syifa. Apa itu syifa? Obat, penyembuh, Pak. Coba kita sering-sering membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, melihat penafsirannya. Dengan semakin banyak membaca Al-Quran itu, Pak, hati kita insya Allah akan bersih dari apa, penyakit-penyakitnya. Makanya lihat anjuran Rasulullah untuk umatnya agar selalu membaca Al-Quran. Banyak sekali, Pak. Bahkan kata Rasulullah, man qara'a fi lailah, siapa yang satu malam saja dia membaca 10 ayat, dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dan siapa yang bisa membaca dalam satu malam 50 ayat saja, dia akan ditulis sebagai orang yang qanit, yang tunduk. Dan siapa yang membaca sampai 200 ayat, kutiba lahu qintaran muqantarah, maka akan dituliskan untuk dia pahala yang melimpah ruah. Lihat anjuran Rasul di sini. Apa bisa enggak, Pak? 10 ayat aja semalam. Hah? Kalau Bapak baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sudah berapa ayat tuh, Pak ya? Berapa ayat, Pak? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu berapa ayat tuh? Ayo. 11. Berarti udah lebih dari 10 kan? Masa sih 10 ayat ini nggak bisa semalam aja? Rasulullah memberikan targhib kepada kita. Bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau bisa sebelum tidur baca surat Tabarok dan surat As-Sajdah. Bahkan kata Rasulullah, Tabarok yan najiyah, surat Tabarok itu menyelamatkan pelakunya dari adab kubur. Ya. Namun itulah, Pak, terkadang lisan kita begitu berat untuk baca Quran. Kita lebih senang baca koran. Kalau baca koran, Masya Allah tiap pagi langganan. Koran Republik lah, Pos Kota lah, Kompas lah, habis semua dilalap. Tapi buat baca Quran setengah lembar aja sulitnya minta ampun. La ilaha illallah. Ya. Maka kalau kita ingin hati kita betul-betul dibersihkan dari penyakit-penyakitnya, baca Quran, tadabburi Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tadabburi Al-Quran, Pak. Yang kedua, obat penyakit hati itu apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Banyak berzikir. Dan anjuran untuk berzikir dalam Al-Quran itu banyak, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dan zikir pagi dan petang itu termasuk zikir yang paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Iya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Iya. Bahkan, Pak, orang yang selalu berzikir itu dimudahkan untuk menjalankan syariat Islam, Pak. Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam membawakan sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan Imam Abu Ya'la, seingat saya, bahwa ada orang datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Wahai Rasulullah, syariat Islam telah banyak datang kepada kita. Famurni bibabin minhu, tolong perintahkan kepada saya satu pintu saja dari pintu-pintu tersebut. Atashabbathu bih, yang bisa saya pegang, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La yazalu
lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Lihat ketika orang ini mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam sudah terlalu banyak ya Rasulullah. Saya tidak mampu mengamalkan semuanya, tapi tolong berikan kepada saya satu pintu saja. Dengan pintu itu saya bisa mengamalkan yang lainnya. Ternyata Rasulullah berikan pintu itu apa? Zikir. Kata Rasulullah senantiasa lidahmu basah dengan zikir kepada Allah. Pak, saya mau tanya Pak, Bapak bisa nggak mengucapkan subhanallah? Bisa kan? Siapa yang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar? Semua bisa kan? Ringan tidak Pak? Sangat ringan. Tapi ternyata yang berzikir sedikit tidak Pak? Dikit banget. Baru kita mengucapkan subhanallah, ingat ke kantor. Baru kita mau zikir alhamdulillah, ingat ke sana sini. Setan gak suka. Setan tidak akan pernah suka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan tentang mengingatkan kita ke sana kemari, caranya bagaimana supaya tidak berzikir, itu saja. Bapak ketika macet di Jakarta mau ke kantor, kira-kira Bapak lisannya zikir terus apa enggak, Pak? Enggak kan? Bahkan terkadang malah nyanyi. Iya. Kata Ibnu Mas'ud dalam sebuah athar, apabila seseorang naik kendaraan, setan berkata tagonna, ayo nyanyi, ayo nyanyi. Iya, ternyata dia lebih suka nyanyi daripada baca Quran. Coba kalau Bapak lagi macet-macet, Bapak baca Quran, murojaah hafalan, Masya Allah, nikmat tuh Pak. Mungkin Bapak ya saking nikmatnya baca Quran, zikir, Bapak ngarepin lagi kok nggak macet sih. Ya. Pas macet, zikir lagi, baca Quran lagi, terasa nikmat. Jadi akhirnya macet malah dinikmati sama dia dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah, ini padahal penyembuh yang kuat loh Pak. Banyak berzikir kepada Allah. Iya, jangan lupa tuh Pak, zikir-zikir mutlaknya, zikir muqayyadnya. Iya, zikir masuk WC, zikir berpakaian. Terkadang kita pakai pakaian lupa. Terkadang kita mau melepas pakaian lupa. Terkadang kita duduk baca bismillah lupa. Kata Rasulullah, man qa'ada maq'adan, siapa yang duduk di suatu tempat la yadhkurullah fih, tapi ia tidak berzikir pada Allah padanya, illa kanat alaihi tirah, kecuali nanti akan menjadi kekurangan buat dia nanti pada hari kiamat. Insya'a adzabah wa insya'a ghafarah. Jika Allah kehendaki Allah adab dia, jika Allah kehendaki Allah maafkan dia. Rupanya duduknya kita nggak baca bismillah aja menjadi kekurangan pada hari kiamat. Coba kita berusaha setiap kali Bapak duduk baca bismillah. Naik kendaraan jangan lupa kendaraan apa bacanya Pak. Apa Pak? Baca doa masuk kendaraan. Ayo. Bapak punya mobil kan? Hah? Siapa yang punya mobil? Insya Allah banyak yang punya mobil di sini. Apa doa masuk kendaraan Pak? Banyak di antara kita nggak tahu. Rasulullah kalau naik onta, Rasulullah ketika meletakkan kakinya, ya mau naik baca bismillah. Setelah duduk di atas untanya beliau mengucapkan alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka rabbi dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Motor sama. Saya yakin semua punya motor nih Pak. Pas naik motor baca itu. Tapi seringkali kita lupa kan. Padahal itu zikir Masya Allah Pak ya. Maka dari itulah Bapak sekalian, coba ya biasakan zikir, biasakan zikir. Itu menjadi insya Allah ya penyebab kita akan ya dibersihkan hati kita dari noda-nodanya insya Allah Pak. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat jangan lupa duduklah sebentar. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.